Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eli Maliha. Saya adalah dosen mata kuliah Community Based Tourism bersama Ibu Dr. Rini Andari dari program Prodi Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, kita berjumpa lagi dengan modul digital pariwisata berbasis masyarakat atau CBT. Pada bahasan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana pemberdayaan warisan budaya tidak berwujud sebagai potensi pada suatu desa wisata. Para mahasiswa yang saya banggakan, warisan budaya jika dimanfaatkan melalui pengelolaan yang baik, dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada desa wisata. Perlu kita ketahui bersama bahwa pariwisata sejak beberapa tahun terakhir menjadi prioritas pembangunan. Kalau kita katakan prioritas pembangunan, itu artinya bahwa pariwisata ini harus didukung bukan saja oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetapi oleh semua lembaga atau kementerian yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu pada jilid kedua pemerintahan Jokowi ini, pariwisata menjadi sektor unggulan atau sektor prioritas. Nah, pariwisata ini menjadi sektor prioritas atau sektor unggulan, maka tentu saja bidang pariwisata itu harus memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat di mana pariwisata itu dikembangkan. Nah, pariwisata menjadi sektor yang diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dapat terus meningkat sehingga bisa kontribusi pengembangannya untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga dampak nyata atau dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai akibat adanya kegiatan pariwisata ini. Kita telah ketahui bersama bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menyampaikan 3 portofolio berkaitan dengan produk pariwisata. Yang pertama adalah apa yang kita kenal dengan nature atau wisata berbasis alam. Itu disebutkan 35% dari portofolionya yang meliputi wisata bahari, ya, kemudian ekowisata serta wisata petualangan. Kemudian kita mengenal di dalam portofolio itu yang kedua adalah wisata budaya atau culture sebesar 60%. Wisata budaya ini atau wisata warisan budaya itu atau cultural heritage tourism ini antara lain misalnya wisata sejarah, kemudian wisata belanja dan kuliner, berbasis belanja dan kuliner tentu saja berbasis nilai-nilai tradisional, kemudian wisata kota dan desa, ya. Selanjutnya yang portofolio yang ketiga atau yang terakhir ialah wisata buatan manusia atau man-made. Ini terdiri dari wisata mais gitu ya, wisata olahraga serta objek wisata yang terintegrasi. Memahami hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 unsur yang terpadukan, yaitu unsur budaya dan unsur alam. Mengapa budaya memiliki persentase tertinggi dari portofolio tersebut? Ini kita melihat bahwa budaya itu merupakan cerminan identitas dari sebuah bangsa. Jadi kita tahu bahwa budaya itu menunjukkan bangsa, sehingga portofolionya saja di dalam tadi itu mencapai 60%. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu mempunyai keragaman seni budaya, ya, mempunyai keragaman seni budaya tradisi yang menjadi ciri khas di setiap daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Ini tentu saja ini tumbuh dan berkembang di setiap desa-desa, baik desa adat maupun desa-desa tradisional lainnya. Jadi kita mempunyai keanekaragaman seni budaya dan tradisi yang tersebar di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan ciri-ciri khas masing-masing.
Kita ketahui bahwa Indonesia sendiri mempunyai 74.900 desa ya. Dengan 74.900 desa ini, dengan modal seni budaya, adat dan tradisi pada setiap desa ini bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Jadi ketika kita akan mengembangkan desa wisata berbasis budaya, itu kita lihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut, terutama yang berkaitan dengan budaya, baik dengan budaya yang bersifat berwujud atau budaya benda maupun budaya tak benda begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat konferensi perlindungan budaya, kemudian kalau kita lihat konferensi perlindungan warisan budaya tak berwujud pada tahun 2003, ini menyatakan bahwa warisan budaya tak berwujud itu berarti ada ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, kemudian objek, artefak, dan uang budaya yang terkait dengannya ya, seperti komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus individu juga mengakui bahwa individu juga merupakan bagian warisan budaya. Nah, ini sesuai dengan UNESCO pada tahun 2014 bahwa warisan budaya tak berwujud ini diturunkan dari generasi ke generasi secara terus-menerus, diciptakan kembali oleh masyarakat atau oleh komunitas dan kelompok sebagai bentuk interaksi di antara mereka ya, baik dengan alam maupun dengan sejarah mereka, serta menjadi identitas yang berkesinambungan, sehingga menimbulkan rasa hormat terhadap budaya, keragaman, dan kreativitas manusia ya. Mengenai budaya tak berwujud ini, secara singkat saya katakan bahwa ketika kita bicara masalah budaya tak berwujud ini atau intangible culture, ini kita lihat dari sesuatu yang memang namanya saja tak berwujud, tak terlihat gitu ya, tetapi nyata adanya. Misalnya apa? Yang tak berwujud itu kita lihat di pengetahuan misalnya ya, kemudian tradisi ya, seni ya, termasuk juga bahasa, itu sebetulnya kategori intangible cultural. Kemudian juga kita lihat misalnya seni tadi, misalnya tari-tarian itu merupakan juga seni gitu ya, bagian daripada seni dan bagian daripada intangible cultural heritage begitu. Kemudian juga kita lihat misalnya upacara-upacara tradisi dan lain sebagainya. Jadi sesuatu hal yang kita lihat prosesnya ada, tetapi wujudnya itu tidak berupa benda begitu.